dengar kamu tukar mobil sama gerobak. Apa benar itu? Kenapa kamu tukar sama gerobak? Itu kan gak seimbang. Masa kamu tukar gerobak sampai 20 biji? Untuk apa? Lika-liku hidup seorang Made Ngurah Bagiana membuatnya menghargai arti perjuangan. Terlahir dari sebuah keluarga sederhana, ia menjelma menjadi seorang pengusaha yang patut diperhitungkan. Satu yang membuatnya meraih sukses. Tak ada kata menyerah dalam kamus hidupnya. Made Ngurah Bagiana lahir di Singaraja, Bali 52 tahun silam. Anak keenam dari 12 bersaudara ini berasal dari keluarga yang amat sederhana. Sang ayah bekerja di pelabuhan, sementara sang ibu menggantungkan nasibnya di ladang. Siapa sangka, berpuluh tahun kemudian ia akan menjelma menjadi pengusaha terkemuka di Indonesia. Ibu nggak punya uang. Kalau Made mau punya, harus ngambil dulu daun di kebun ya. Ya udah, sekarang ambil dulu di kebun ya. Sejak kecil, Made terbiasa memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan demi mendapat uang jajan, Made kecil terpaksa mencari daun pisang di kebun dan menjualnya ke pasar. Bu, aku dapat uang dari jualan pisang ya. Daun pisang. Bagus itu Made. Berarti uangnya harus dihemat ya. Jangan jajan terus. Nanti kalau mau hari ini sekolah kan? Sekarang ibu mau ke kebun. Ada masak ya kalau mau makan. Nanti sekalian masakin buat adik-adiknya ya. Ya udah. Bu, aku kan udah tamat STM nih. Aku mau ke Jakarta, mau nyari kerja ikut kakak. Tolong doain ya Bu ya. Iya. Jangan macam-macam. Kenekatan Made menjejakkan kaki ke ibu kota bukan tanpa hambatan. Berbagai cara ia tempuh untuk bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan metropolitan. Setelah itu saya diajak ikut-ikutan ngenaik bus. Pada saat itu PPD ya, PPD kemudian bus kota lah, gitu saya ikut ngenaik kurang lebih 6 bulan. Kemudian ada salah seorang teman saya yang pada saat itu dia adalah anak dari seorang perwira angkatan darat. Saya diajak sekolah melanjutkan di arsitektur. Rupanya cuma
6 bulan kandas lagi karena faktor ekonomi tidak ada yang biayai. Karena pada saat itu sekalipun kakak saya bekerja, dia hanya menerima upah yang tidak mencukupi untuk makan aja kurang. Babak baru kehidupan Made dimulai semenjak ia menemukan tambatan hatinya. Setelah saya kembali ke daerah dalam arti liburan, ya, karena saya juga sebagai orang Bali itu harus sekian tahun menjalani harus kembali ke Bali. Ketemulah dia tahunnya sudah gede gitu loh. Nah di situ ada suatu pendekatan feeling lah, yaitu feeling, kemudian hingga berlanjut dia juga ternyata pada tahun 81-an kalau salah dia juga mendapatkan sekolahnya di SMEA. Dia ikut juga merantau ke Jakarta ke saya karena dia juga punya saudara di sini, hingga bareng-bareng ke Jakarta. Hingga itu terus berjalan, terus terjalin hingga terjalin hubungan asmara. Kita saling senang, tahun 85 saya menikah. Hanya bermodal uang seadanya, ia memutuskan meminang sang kekasih. Made bahkan terpaksa bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga barunya. Pada saat itu saya melakukan kembali lagi saya ke pekerjaan yang nggak karuan, dalam arti tetap tanda petik ya, tetap saya beretika. Kemudian setelah tahun 80 saya diajak oleh kakak saya bekerja di suatu proyek perkanan Pertamina. Jadi di bangunan lah saya membuat jalan, kemudian menguruk tanah, kemudian mengarah ke saya pekerjaan pribadi. Kemudian saya membuat suatu bangunan perorangan, ya diantaranya itu di Cigantung. Kemudian pekerjaan bangunan yang saya masih ingat itu saya membuat bangunan perumahan, dan sampai sekarang bangunan itu miliknya Menteri Pariwisata Jero Wacik, dan pada saat itu saya tidak tahu beliau itu akan jadi menteri gitu loh. Itu salah satu rumahnya yang bangun saya di Pasar Minggu. Kegagalan itu selalu saya belai-belai. Saya selalu elus-elus bahwa sudah terbiasa dengan kegagalan dari sekian tahun. Beberapa perjalanan saya alami itu selalu gagal bangun, jatuh bangun, untung rugi. Itu akhirnya seperti sudah terbiasa dengan itu. Biasa ya. Perjuangan Made menaklukkan ibu kota begitu berliku. Berbagai kegagalan menghadang, namun tak sedetik pun ia berpaling dan menyerah. Tetap masih dalam koridor perjuangan, ya bahkan baru menikah pun saya tidur beralaskan kertas koran ya pada saat itu ya. Terus saya bekerja di bangunan itu saya digaji Rp1.000, terus saya kasihkan dia uang dapur Rp600, dan pada saat itu sisa Rp400 pun saya masih bisa menabung Rp200. Kemudian saya menjual telur, saya beli telur di pasar beberapa peti, kemudian saya beli timbangan, saya timbang 1 kilo 2 kilo, saya edarkan ke tukang bubur, kemudian ke warung-warung rokok ya secara ecer gitu. Itu yang saya lakukan kurang lebih 6 bulan. Kenapa berhenti? Ya pada saat itu kan kita kalau istilah sekarang konsignasi ya, titip jual, kemudian kita menaruh 2 kali baru dapat uang sekali, terbondol lagi ke modal. Nah cukup sampai di situ aja gitu. Menginjak di tahun 89, saya mengambil sebuah angkutan umum ya, kalau dulu dan sekarang juga dikenal dengan nama omprengan karena tidak resmi berplat kuning.
tidak resmi mendapatkan trayek, itu saya lakukan. Itu trayek Kampung Melayu Pulau Gadung Priok dan Cililitan saya lakukan kurang lebih hampir 1 tahun dengan mobil kredit. Sebelum saya menginjak setelah omprengan itu, saya juga pernah jualan warteg gini, jualan nasi Tegal pas sekarang ya, jualan nasi Tegal, kemudian jualan bakso, jualan kelapa muda gitu loh. Nah, gagal juga. Ya warteg itu istilahnya kan warung Tegal ya, di sana melayani orang-orang kaki lima lah ya, dengan nasi. Pada saat itu saya jual nasi Rp2.000, sudah kenyang dengan tahu tempe itu. Jadi saya ikut-ikutan aja mengambil peluang itu. Jual warteg itu juga bulanan, juga 6-7 bulan, tentu saya tinggal lagi. Kegagalan itu tidak ada rumusnya untuk dihindari, ya, tidak ada bukunya untuk dihindari kegagalan itu, dan itu akan pasti terjadi. Jadi kegagalan itu selalu saya belai-belai, saya selalu elus-elus bahwa sudah terbiasa dengan kegagalan dari sekian tahun. Beberapa perjalanan saya alami itu selalu gagal bangun, jatuh bangun, untung rugi. Itu akhirnya seperti sudah terbiasa. Gini Mas, saya punya 20 gerobak. Iya. Mau saya jual tuh. Bisa nggak beli? Gimana ya? Saya nggak punya duit tuh, Pak. Saya butuh banget. Pakai apa kek? Situ punya apa? Aku ada mobil. Boleh. Tukar mobil aja ya? Boleh, bisa. Peluang usaha di bidang makanan muncul justru saat Made tak memiliki dana lebih. Ia pun terpaksa menggadaikan barang-barang miliknya demi mengembangkan usaha. Boleh deh, Pak. Boleh deh. Bentar ya, ini ya. 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 Bisa diambil. Boleh hari ini aja, Pak. Iya. Makasih ya. Iya. Saya tunggu loh. Menginjak awal tahun 90, dari hasil penjualan rumah itu saya mengontrak rumah di daerah ini juga, yang sekarang juga jadi cikal bakal daripada usaha saya ini. Kemudian dari sisa bayar utang, ya, saya mengontrak rumah. Kemudian saya melihat ada suatu peluang di mana saya ditawari jualan burger. Ya, itu juga salah satu daripada adanya Bu Madi. Dia mempunyai 2 gerobak, karena bagaimana saya ditawarin untuk membelinya, saya beli. Itu pun dengan cara beli satu dulu, dengan menjual, kalau nggak salah beli satu dulu, kemudian satu saya tanya nih, ini bisa jalan ini. Satu lagi dengan menjual kalungnya, kalau nggak salah saya jual kalungnya dia untuk menutupi gerobak yang satu. Jadi dari 2 gerobak itu saya anggap ini seperti peliharaan hewan jantan dan betina, inilah yang saya kembang biakan. Ya udah buka. Tolong kembalikan ya Pak. Pasti gua balikan buat Ibu. Ibu dengar, mobil kamu tukar sama gerobak ya? Iya. Untuk apa? Kalau rugi gimana? Bisa-bisa nanti jadi kayu bakar itu gerobak. Namanya juga usaha Bu. Nanti kami gantikan mobil yang baru. Nah pada saat itu saya sempat dimaki-maki oleh mertua saya, bagaimana mobil kamu tukar dengan gerobak kayu, nanti kalau nggak jalan itu akan jadi kayu api katanya gitu. Tapi saya tetap idealis dengan pemikiran saya ya. Yang saya dapatkan adalah pilihan dan peluang. Jadi sekarang baru saya mengambil suatu hikmah dari perpindahan pekerjaan, ternyata itu saya mengambil sebuah peluang. Jadi ternyata itu peluang lah yang harus ambil, yang menjadi pilihan saya. Sekali itu pindah, oh ini peluang, pindah peluang. Jadi saya tidak menyerah begitu aja. Kayak seperti anak sekarang, begitu tidak ada peluang tidak diambil, itu akhirnya pengangguran total. Nah jadi perpindahan itu merupakan suatu peluang buat saya. Oh di peluang ini harus dikerjakan, peluang ini sekarang. Hingga, nah sekarang lah mungkin peluang pilihan itu cukup sampai di sini, dan inilah menjadi suatu konsentrasi harus untuk selanjutnya saya lakukan. Keteguhan hati Made meluluhkan hati sang istri. Meski kerap kali harus ditinggal berdagang,
Made Arsani Dewi, wanita pujaan Made ini tetap setia mendampinginya. Setiap dia bikin menu baru gitu, sampai jam 3 pagi dia sendirian nimbang-nimbang apa, goreng sendiri, nyicipin. Sampai ketika saya di tempat tidur pun saya lihat, tengok kok nggak ada Bapak. Ya menarik dan lucu. Ya lucunya saya selalu beruburan sama polisi gitu loh, karena membawa barang melebihi kapasitas. Tak terbersit di benak Made Ngurah Bagiana, usaha burger keliling akan menjadi jawaban dari segala jerih payahnya. Berbekal keuletan, Made berhasil mengantarkan usaha makanan ala barat ini ke gerbang kesuksesan. Waktu itu kan saya membeli roti, kemudian bulan demi tahun, hingga karena ada suatu permasalahan di bahan bakunya, hingga saya membuat roti sendiri. Hingga roti yang saya buat itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, hingga saya juga buka peluang-peluang untuk mengembangkan di luar kota, di antaranya ke Bogor yang kota yang terdekat. Nah itu pengiriman roti itu saya waktu itu tidak punya kendaraan, ya karena sudah ditukar gerobak, ya tidak punya mobil, tidak punya motor. Itu kemudian saya tuh mengirim dengan kereta. Ya bagaimana roti itu dikirim dengan kereta, ya berdasarkan hingga roti ditindih, diinjak itu loh. Hancur kayak gini kok Mas. Saya nggak pesen kayak gini kan yang hancur, ya pesen yang bagus Mas. Saya mempunyai suatu komit ya, komit dengan Saya nggak bisa jualnya kalau kayak gini. pedagang saya. Mas. Pelanggan saya bisa Dalam arti saya harus bisa memberikan pelayanan. Mas. Meski usahanya terus merangkak naik, bukan berarti ia lolos dari pasang surut cobaan. Tetap diantarkan itu sebagai wujud komitmen bahwa volume yang dia minta ini saya bawakan. Saya tentu akan bercerita sejujurnya kejadian yang menimpa seperti ini. Ya tentu diterima sekian persennya, dan sisanya ya saya kembali ke Jakarta bawa lagi. Ya saya bisa olah untuk dikeringkan untuk dimakan. Saya membeli motor tua lah begitu. Jadi motor tua itu yang saya untuk keliling-keliling jualan, keliling-keliling memenuhi kebutuhan untuk keperluan gerobak-gerobak saya yang saya kelola itu. Ya menarik dan lucu. Ya lucunya saya selalu beruburan sama polisi gitu loh, karena membawa barang melebihi kapasitas. Berkembang demi hari, demi bulan, terus berkembang. Tidak ada suatu penurunan, ya dalam arti berkembang, ya soal untung rugi selalu ada ya, karena sekarang rugi besok pasti akan untung. Dan kenyataannya memang saya di situ mempunyai suatu trik tersendiri bahwa ini saya mencari masalah, saya mencari kendala, saya mencari kerugian. Karena selama ini saya tidak mencari kerugian yang saya dapatkan. Oh ternyata kerugian dicari kalau sudah memang rugi, tidak masalah. Tapi setelah rugi pasti untung. Keinginan kuat Made untuk meraih kesuksesan tak lepas dari peranan seorang Bob Sadino, pengusaha tersohor negeri ini. Saya berkenal dengan Pak Bob. Ya, kemudian berkenal dengan Pak Bob, dan Edam ini pemberian dari Bob Sadino. Dan sampai sekarang Pak Bob Sadino adalah orang tua gila saya. Dia orang tua saya yang gila gitu loh. Hingga sampai sekarang saya menganggapnya tetap sebagai orang tua dan sebagai sahabat dan sebagai mitra usaha. Di mana saya katakan sebagai mitra usaha karena 100% pemasok produk daging saya yang saya butuhkan
dari website ini. Cucuran keringat sang legenda burger Indonesia ini membawanya meraih penghargaan dari Menteri Usaha Kecil dan Menengah serta Menteri Perdagangan. Kebanggaan Made tak terkira, apalagi berkat jasanya banyak orang terbebaskan dari belenggu pengangguran. Made Ngurah Bagiana telah berhasil membesarkan usaha burger yang dirintisnya. Kini, lebih dari 3.000 mitra edam burger tersebar di Indonesia, mulai dari outlet dorong, becak, sepeda motor, hingga sekelas kafe. Untuk mencukupi kebutuhan mitra usahanya, Made bahkan membangun 14 pabrik roti di beberapa kota besar.